Balik lagi ke episode non-toku series. Dan jika sebulan sebelumnya kita telah membahas soal superhero original buatan India, maka dalam episode ini kita akan mengulas versi rip-off dari superhero asal Bollywood tersebut. Sebagian memang pernah kita ulas sebelumnya dalam video-video yang berbeda, dan biasanya itu cuma bagian dari satu adegan tertentu yang tidak mewakili filmnya secara keseluruhan. Artinya, tidak semua film yang akan kita ulas berikut adalah benar-benar sebuah film superhero, tapi it's okay selama berhubungan dengan superhero mainstream yang dimunculkan secara sengaja di sana, maka tetap akan kita masukkan dalam list kali ini. Tapi tetap saja kita hanya akan memasukkan produksi Bollywood India saja, jadi bukan rip-off dari negara-negara sekitarnya seperti Bangladesh atau Pakistan misalnya. Mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Maka dari itu, siap-siap terpinggal dengan aksi kocak superhero bergaya Vrindavan berikut. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 superhero rip-off asal India versi Tokuvex Indonesia. Return of Mr. Superman. Kita mulai dari yang paling tua, sebab pada tahun 1960 sudah ada film bajakan Superman live action asal India yang berformat monokrom. Namun dengan judul Return of Mr. Superman, dengan hanya menambahkan kata Mister untuk membedakannya dengan Superman asli dari DC Comics. Namun meskipun demikian, isinya tetap hampir sama persis dengan karya original tersebut. Bercerita tentang seorang anak misterius yang ditemukan di balik reruntuhan pesawat oleh petani lokal setempat. Kemudian anak tersebut dibesarkan oleh sang petani bersama dengan istrinya hingga ia dewasa dan bekerja sebagai seorang reporter di sebuah media surat kabar. Dan tentu saja, ia kemudian bertarung sebagai Superman serta merahasiakan identitas gandanya tersebut di antara masyarakat. Kedengarannya sama persis kan dengan cerita origins dari Clark Kent. Namun percayalah, ini bukan sebuah adaptasi resmi, melainkan cuma sebuah film tiruan semata. Bahkan secara kostum, versi Bollywood yang satu ini sama sekali tidak mirip dengan yang aslinya tersebut. Entah karena memang ingin membuatnya terlihat lebih original, atau memang belum ada kemampuan untuk meniru sedemikian mirip dengan aslinya. Bahkan karena ini dibuat pada awal 60-an, maka banyak sekali special effect seperti adegan terbang dan yang lain-lainnya yang dibuat dengan sangat cheesy dan juga murahan. Belum lagi karena memang ini adalah film Bollywood, pastinya ada tarian dan nyanyian seperti yang biasa kamu temukan pada film-film lainnya. Superman, masih soal Superman, dimana ini juga pernah kita bahas kira-kira setahun yang lalu dengan judul yang bahkan sama persis dengan originalnya, tanpa adanya penambahan apapun untuk sekedar membedakannya. Sebab ini merupakan film yang dimaksudkan sebagai adaptasi tidak resmi dari film original Superman 2 tahun sebelumnya. Namun tidak seperti Mr. Superman yang tadi kita bahas, sebab di film tahun 1980 ini semuanya dihadirkan dengan pendekatan kearifan lokal ala India. Jika kamu taunya adalah Superman merupakan alien dari planet lain, maka di versi India yang satu ini, Superman justru bukan makhluk terestrial, melainkan manusia setengah dewa yang mendapat kekuatan dari sang dewa Hanuman. Tapi tetap ada unsur religius yang ditekankan pada film ini, bukan unsur science fiction layaknya karya original yang kita kenal. Bahkan musuh-musuhnya lebih cenderung ke arah iblis berkekuatan supranatural, membuatnya sangat lokal dalam banyak hal. Namun uniknya, logo Superman di sini bukanlah huruf S, melainkan huruf H. Tidak jelas mengapa jadinya seperti itu. Disinyalir karena untuk membedakannya dengan logo Superman yang sesungguhnya sudah identik. Ditambah lagi dengan ciri khas Bollywood lainnya, yakni special effect seadanya, dan juga adegan musical yang membuatnya sangat kocak jika disimak. Superman, masih bicara soal Superman dan bahkan judul yang sama persis dengan sebelumnya. Bahkan ini juga merupakan adaptasi tidak resmi dari film original Superman tahun 1978. Bedanya cuma di rumah produksinya saja dan juga kostumnya yang kini jauh lebih identik daripada versi 1980 tadi. Bahkan beberapa tokoh original seperti Jor-El, Lara-El, Jonathan Kent dan lain-lain tetap dipakai namanya dalam versi India yang satu ini. Kecuali Superman yang di sini bukan bernama
bernama Kal-El atau Clark Kent seperti yang sudah kita kenal, melainkan seorang pemuda bernama Shekhar. Bahkan selebihnya, seperti pekerjaan Superman sebagai jurnalis di sebuah media cetak, kemudian kisah cinta dengan rekan kerjanya, dan juga unsur alien serta science fiction tetap dipertahankan dalam film ini, bertolak belakang dengan segmen sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur religius dan juga supranatural. Maka Superman pada tahun 1987 ini adalah versi yang lebih saintifik. Namun yang namanya rip-off tentu saja banyak sekali kekurangan dalam film Superman ini, dimana tetap dengan special effect yang kurang rapi, adegan action yang tidak sekeren aslinya jika mau menjadikan special effect Hollywood sebagai standar perfilman dunia. Namun wajar saja, sebab film ini memang digarap dengan low budget hanya untuk menghibur penonton lokal setempat saja. Darya Deal, dan ini adalah yang paling sering kita bahas karena mungkin adegannya sangat viral di beberapa media sosial yang memperlihatkan sepasang pria dan wanita berkostum Superman dan juga Spider-Man yang menyanyi dan menari-nari di sebuah area taman. Bahkan juga ada adegan action ala kadarnya layaknya film superhero sungguhan, hanya saja tetap dengan kearifan lokalnya sebagai film Bollywood. Namun yang sebenarnya terjadi, Darya Deal merupakan film drama komedi pada tahun 1988 yang seluruhnya bahkan bukan sebuah film action sama sekali, di mana adegan yang dimaksud hanyalah sebuah hayalan atau romantisme halu dari seorang tokoh pria dalam film tersebut yang membayangkan bahwa dirinya adalah seorang Superman dan pasangan wanita tersebut adalah Spider-Man atau sebut saja Spider-Woman tanpa topeng. Maka dari itu, Superman dan Spider-Man tersebut hanya ada dalam satu adegan tersebut saja dan tidak menggambarkan seluruh film sesungguhnya. Akan tetapi, meskipun bukan film rip-off superhero seperti sebelum-sebelumnya tadi, penggunaan kostum Superman dan Spider-Man yang terlalu identik tentu saja mengundang banyak perhatian dari berbagai penonton, walaupun tak jarang menjadi bahan tertawaan para netizen karena menyaksikan betapa konyolnya ide bahwa ada dua superhero fenomenal bisa disatukan dalam sebuah adegan romantis ala Bollywood. Muta Mestri hampir sama seperti yang satu ini, sebab belakangan kita dihebohkan dengan cuplikan film India lama yang menampilkan kemunculan Batman dalam sebuah adegan film Bollywood. Namun sebenarnya cuplikan tersebut diambil dari sebuah film pada tahun 1993 dengan judul Muta Mestri, sebuah film drama action dengan sentuhan komedi yang isinya sama sekali bukan terkait dengan cerita Batman, melainkan kisah seorang pejuang hak asasi buruh yang kemudian terjun ke dunia politik untuk membalaskan dendamnya pada seorang politisi jahat. Namun entah kenapa, ada satu adegan yang menyertakan ide bahwa tokoh utama tersebut menjadi seorang Batman, di mana adegan itu dimulai dengan seorang wanita yang sepertinya adalah lawan main dalam film tersebut, yang dikepung oleh suku primitif dalam sebuah adegan yang mirip seperti teatrikal panggung. Kemudian muncullah Batman dengan kearifan lokal tersebut, yang justru kemudian menari dan bernyanyi bersama dengan semua orang yang ada di sana. Entah itu hanya sebuah parodi atau lelucon semata, namun adegan tersebut hanyalah sebuah hayalan dari sang tokoh utama, dan sontak membuat adegan di film ini menjadi viral di dunia maya, walaupun sama sekali tidak ada hubungannya dengan cerita asli dalam film Muta Mestri tersebut. Membuat adegan Batman tersebut justru lebih terkenal dari film itu sendiri. Awara Pagal Diwana. Film yang satu ini juga unik, sebab antara cerita dan adegan yang akan kita bahas juga hampir tidak ada hubungannya sepenuhnya. Awara Pagal Diwana merupakan film action komedi pada tahun 2002 yang plotnya terinspirasi dari film Hollywood berjudul The Whole Nine Yards. Maka dari itu, ada keidentikan cerita antara keduanya. Namun dalam film ini juga menampilkan action scenes yang dikoreografikan oleh aktor pemeran pengganti asal Hong Kong yang bernama Dion Lam, di mana Dion Lam sebelumnya pernah bekerja di film The Matrix pada tahun 1999. Dan karena itulah, ada satu adegan yang memperlihatkan pria dengan pakaian serba hitam, mengenakan trench coat dan juga berkacamata hitam yang sangat identik dengan karakter Neo dari film The Matrix tersebut. Bahkan gaya pengambilan gambar dan actionnya sangat mengingatkan kita dengan adegan dari film The Matrix yang sangat fenomenal tersebut. Dan mungkin disitulah peran Dion Lam sebagai stuntman untuk produksi film ini. Namun selebihnya, Awara Pagal Diwana cenderung menekankan
menekankan komedi daripada segi actionnya. Jadi bisa dibilang, adegan ala The Matrix tersebut hanyalah sebuah parodi lucu-lucuan semata. Tapi lepas daripada itu, film ini tetap laris di pasaran India dan menuai kritikan yang mayoritas positif dari berbagai audiens dan juga kritikus di negaranya. Naya Ajuba atau Atishayan. Dan yang terakhir ini adalah yang paling memalukan sekaligus paling kocak secara konsep. Uniknya, film pada tahun 2007 ini terinspirasi dari film Hulk versi Eric Bana. Makanya, tokoh superhero di sini jelas merupakan duplikat ala kadarnya dari versi Marvel hero tersebut. Bedanya, tokoh Hulk di sini adalah seorang anak kecil bernama Devan yang merupakan anak yatim piatu cerdas yang meminum serum hasil dari penelitian seorang ilmuwan yang membuat tubuhnya tidak terlihat. Namun ternyata ada efek samping dari serum tersebut yang membuat tubuhnya menjadi raksasa sesaat setelah mendapat tembakan peluru dari seorang penjahat. Sehingga Devan pun dapat mengamuk dan menghancurkan seisi kota dalam wujud raksasanya tersebut. Dan sudah tahu kan di mana letak kocaknya film yang satu ini? Apalagi kalau bukan CGI-nya yang benar-benar sangat aneh. Sebab visualnya sama sekali tidak dipoles, sehingga sangat jelek dan tidak padu dengan adegan sekitarnya. Bahkan adegan raksasanya cuma muncul saat mendekati akhir durasi film itu saja. Karena sepanjang filmnya, Devan lebih banyak menggunakan kekuatan tidak terlihatnya, sampai akhirnya ia tidak sengaja menjadi raksasa buruk rupa yang tidak dipoles tersebut. Film ini mendapat banyak kritikan atas kualitas CGI dan juga ide yang terlalu bercampur aduk satu sama lain, sehingga konsistensi dalam konsepnya sama sekali tidak jelas, hanya untuk menjadi hiburan bagi anak-anak di negara tersebut. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia. This world of dreams and imagination through the